Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Gowiryo. Kali ini saya akan coba buat tutorial bagaimana cara membuat surat pernyataan jika antara nama KTP dengan nama yang kita urus data pendukung, misalnya nama di buku tabungan berbeda ejaannya, misalnya kurang satu huruf atau lebih beberapa huruf. Nah, itu harus dibuat surat pernyataan sebagai bukti bahwa kita sudah mengiyakan dan meng-ACC-kan bahwa nama itu adalah kita sendiri. Nah, biasanya terjadi pada saat kita mengurus GoFood. Kalau di GoFood kekurangan satu huruf saja atau kelebihan satu huruf saja, itu tidak bakalan diproses. Nah, biasanya terjadi bagi para pendaftar GoFood di awal, atau biasanya terjadi pada saat kita mau ganti rekening. Dan mungkin ini bisa digunakan di hal-hal lain. Nah, caranya adalah kita harus buat surat pernyataan yang menyatakan bahwa nama tersebut adalah nama tersebut yang ada di KTP dengan yang ada di buku tabungan adalah orang yang sama. Namun sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe bagi yang belum, di komen jika ada yang ingin ditanyain. Kemudian jangan lupa di like juga, dibunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan informasi konten, dan di share ke rekan-rekan yang membutuhkan juga guys. Oke, langsung aja kita buka contoh surat pernyataan. Contoh surat pernyataan. Nah, ini udah gue upload dan tinggal download nanti bagi rekan-rekan di kolom deskripsi. Saya kasih judul surat pernyataan perbedaan nama antara KTP dan buku tabungan. Ini adalah bukti waktu saya mengurus punya rekan saya, dia punya nama antara di KTP namanya double N, kemudian yang ada di buku tabungan ini N-nya cuma satu, bisa dilihat Khairunisa, yang di buku tabungannya Khairunisa. Oke, kita ejak satu-satu. Rekan-rekan harus perhatikan mulai dari judul surat pernyataan perbedaan nama antara KTP dan buku tabungan. Kemudian bunyi selanjutnya adalah ini pembuat pernyataan, yaitu nama yang ada di KTP diisi, kemudian nomor KTP ini saya kasih contoh, kemudian alamat sesuai dengan KTP. Nah, ini harus lengkap, alamatnya mulai dari jalan, kemudian nomornya, RT RW-nya, kelurahannya, kecamatannya sampai kotanya. Kemudian nama outletnya, ini untuk restoran GoFood atau bisa juga di GrabFood. Kemudian sehubungan dengan adanya kerjasama dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa mengenai layanan GoBiz, bersama dengan surat ini saya nyatakan bahwa ini dibunyikan lagi sesuai dengan nama KTP, ini disamakan saja. Kemudian nama merchantnya iya, kemudian nama banknya ditulis. Kalau dia BCA kasih BCA, saya kasih ABC di sini. Kemudian nomor rekeningnya dimasukin. Nama pemilik rekening ditulis sesuai dengan nama yang ada di rekening. Baru surat pernyataan itu bunyinya demikian. Sebagai penerima dana transaksi GoBiz untuk outlet terlampir yang terdaftar atas nama saya, dengan menandatangani surat ini, saya nyatakan bahwa rekening atas nama Khairunisa, ya perhatikan ya N-nya kurang, adalah sama dengan pemilik KTP atas nama Khairunisa yang N-nya lebih dari satu atau N-nya ada dua. Kemudian selanjutnya saya telah menyepakati dan menyetujui untuk tidak mengajukan klaim dan atau gugatan hukum apapun di kemudian hari terhadap PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan atau afiliasinya sehubungan dengan pengalihan kuasa rekening penerima dana transaksi tersebut di atas. Kemudian baris berikutnya, demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, rekan-rekan harus siapin materai 6000, ditempel materai 6000 di sini, baru ditulis namanya di sini.
seharusnya ini nama KTP ya. Kemudian dokumen pendukung, lampiran buku rekening, KTP pemberi dan penerima kuasa. Jadi pas dikirim email ke tim GoFoodnya, ini dilampirkan buku rekening, KTP-nya cuma satu doang, kemudian tanda tangan di atas materai 6.000. Nah, artinya ada 3 file yang dilampirkan, file buku rekening, KTP pemberi kuasa, dan ini di print. Setelah di print baru dikasih materai 6.000. Oh ya, di titik-titik ini guys ada tulisannya tanggal pernyataannya, misalnya Jakarta tanggal 16 Juli 2020. Ini contohnya di atas. Ini udah ada garisnya, tinggal diisi. Kemudian lampirannya adalah nama outlet kita. Ini lampiran. Ini ada 2 halaman. Nanti halaman berikutnya yang ini bisa diikuti dan di-download. Nanti tinggal edit aja. Rekan-rekan tinggal edit dan memasukinnya. Nah, setelah ini diedit, dimasukin data-datanya yang sesuai dengan outlet rekan-rekan semua dan data rekan-rekan semua, di print, lalu di tempel materai 6.000 dan ditanda tangan di atas materai. Kemudian barulah dikirim surat pernyataan itu jika data kita ditolak di pendaftaran GoFood. Nah, cara mengirim email itu ada di video saya sebelumnya, bisa dicek di channel ini. Bagaimana cara mengirim email untuk konfirmasi pendaftaran GoFood. Oke guys, itu aja dari saya. Semoga konten ini dan tutorial ini membantu rekan-rekan semua. Sekali lagi jangan lupa di subscribe bagi yang belum, di komen jika ada yang ingin ditanyakan, kemudian dibunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan juga konten-konten berikutnya, dan di share ke rekan-rekan yang membutuhkan. Jangan lupa satu lagi, di like. Oke, itu aja dari saya. Semoga membantu dan sukses usahanya. Thank you.